Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. الله. Halukum Ustaz. كيف الحال؟ Alhamdulillah, baik Ustaz. ها أستاذ برهان، أهلا أهلا. نعم أستاذ، كيف حالكم أستاذ؟ الحمد لله. نشتاق إليك كثيرا. ماذا أستاذ؟ نشتاق إليك. نستاكو. ما معنى أستاذ؟ ما معنى نشتاق أستاذ فخري؟ Hadir Ustaz. قلت له نشتاق إليك. Oh, Masya Allah, beliau kangen dengan antum. Masya Allah. Ana idon Ustaz, ana idon. Mesir Sumatera ya. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita sudah menyelesaikan pembahasan al-waqaf dan al-ibtida. Pembahasan al-waqaf dan ibtida itu sangatlah penting. Karena dengan mengetahui al-waqaf dan al-ibtida berarti gimana, suara saya lancar atau macet-macet? Lancar Ustaz, lancar. Lancar Ustaz. Lancar, oke. Okay. Okay. Jadi kalau orang sudah mengetahui bagaimana cara wakaf, bagaimana cara memulai, insya Allah dia sudah bisa dikatakan menjaga Al-Quran dari segi makna, menjaga agar makna Al-Quran tidak disalah tempatkan, Jadi kalau kita putus-putus, berhenti seenaknya, kita bisa memberikan makna yang baru, makna yang bahkan bisa merusak tujuan dari Al-Quran. Hari ini kita akan membahas tentang al-alifat as-sab'ah. Apa itu al-alifat? Al-alifat jamak dari alif. Jadi huruf alif kan? Nah, alif-alif yang berjumlah 7. Jadi ada 7 alif. Apa itu? Hiya sab'u alifat. Kata beliau, 7 alif. Fi sab'i kalimatin ala riwayati Hafsin an Asim. Nah, di 7 kata menurut riwayat Hafs dari Imam Asim, tasbutu waqfan, ketika waqaf alifnya dibaca. Jadi dibaca ketika waqaf saja. Biasanya kan kalau alif pada umumnya maupun waqaf maupun wasal tetap dibaca. Tapi kondisi al-alifat as-sab'ah, alif yang 7 ini, itu hanya dibaca ketika waqaf saja. Wa tuhdhafu waslan. Ketika wasal, apa yang kita lakukan? Kita buang. Contohnya kalimat ana. Nah, misalnya, ana aktsaru minka mala. Qala ana uhyi wa umit. Ya kan? Qala ana Yusuf. Enggak pernah kita baca ana uhyi wa umit. Jadi kita dalam riwayat Hafs kita enggak pernah baca ana uhyi wa umit, enggak pernah. Ana Yusuf, qala ana Yusuf wa hadha akhi. Enggak pernah kita baca seperti itu.
Mungkin kalau di riwayat misalnya riwayat Warsh atau qiraah Nafi' pada umumnya itu ada kaidah. Nah, kalau misalnya setelah ana itu ada alif, ada hamzah. Hamzah yang berharokat fathah atau dhammah itu dibaca alifnya dibaca gitu. Misalnya qala ana uhyi wa umit, dibaca apa? Qala ana uhyi wa umit. Seperti itu. Atau misalnya ana akhuka fala tabtais. Seperti itu. Tapi kalau di riwayat Hafs atau selain qiraah Nafi' itu bacanya dibaca ketika wasal dibuang. Seperti lakinna juga, lakinna huwallahu rabbi. Lakinna ini asalnya apa? Lakin ana asalnya. Lakinna huwallahu rabbi asalnya adalah lakin ana. Jadi karena saking kan seringnya disebut, maka lakinna huwallahu rabbi. Kemudian az-zununa wa tazunnuna billahi az-zununa hunalika batuliyal mu'minun. Az-zununa. Kemudian ar-rasula, apa itu ayatnya di surah Al-Ahzab, di akhir surah Al-Ahzab. وأطعنا الرسول قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. Itu dia, ada dua. Kemudian salasila. Nah, tapi pada kata salasila yang di surah Al-Insan, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala, di sini ketika kita waqaf Imam Hafs dari jalur Asy-Syatibiyah, di sini ketika waqaf ada dua wajah khusus di salasil. Jadi gimana ketika waqaf boleh inna a'tadna lil kafirina salasila. Kemudian bisa juga inna a'tadna lil kafirina salasil. Karena asalnya ini salasilan asalnya. Salasilan bertanwin. Kemudian ini kalau yang ketika kita ketika kita buang ketika waqaf salasil dibuang alifnya, itu kan karena memandang bahwa salasil ini mamnu' minas sarf. Jadi enggak bertanwin. Jadi ada yang memandang bahwa ini bertanwin munsharif, ada yang memandang bahwa ghairu munsharif, seperti itu. Kemudian terakhir ada qawarira. Qawarira ini juga sama juga seperti salasila. Jadi ada yang bertanwin, ada yang tidak. Amma qawarira fil ayati as-sadis ashar, coba lihat di surah An-Najm. Di surah Al-Insan. Qawarira, coba kita lihat. Apa yang ada di sana? Ada dua qawarira di sana. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira. Nah, ini ketika ini kan di akhir ayat kanat qawarira. Berarti apa yang kita lakukan di sini? Kita baca alifnya. Tapi kalau kita sambung, nah, kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira, dibuang ketika kita sambung ya. Kemudian apa kata beliau di sini? Wa yasihhu fiha aidan hadfu alifiha waqfan فيقاف على سلاسل وحيث إنه لا يمكن ضبط حرف بضبطين في آن واحد فقد وضع علماء الضبط على ألفها السكون المدور علامة على حذف ألفها وصلا ووقفا
وأشاروا إلى وجه إثبات ألفها وقفا في التنبيهات آخر المصحف. Nah, jadi salasil ini kata beliau karena tidak mungkin memberikan dhabt sebuah huruf itu dengan dua dhabt sekaligus. Jadi kan di sini kan boleh dibaca yang tadi salasil tadi kan boleh salasilah salasil ketika waqaf. Nah, para ulama itu hanya memilih salah satu saja gitu. Salah satu saja mau waqaf pakai alif atau tidak pakai alif. Kalau pakai alif, udah berarti pakai alif saja gitu. Yang apa namanya? Yang tidak pakai alif kita tahu dari mana? Biasanya itu di akhir mushaf dijelaskan bahwa kata ini boleh dibaca dua. Seperti kata misalnya du'fin, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin, itu kan boleh min dha'fin min dha'fin. Nah, di mushaf cuma satu saja dipilih. Min dha'fin. Kemudian wajah yang satunya lagi yang sama-sama boleh dibaca itu ada di akhir mushaf dijelaskan, biasanya seperti itu. Jadi ini tanda bahwasanya alif itu dibaca ketika waqaf, kemudian tidak dibaca ketika wasal, tandanya adalah seperti angka 0. Seperti angka 0 yang lonjong, memanjang, bukan bulat biasa. Amma qawarira fil ayati sadisata ashar min as-surati nafsiha fa alifuha mahdhufatun waslan wa waqfa. Nah, jadi kanat qawarira min fiddatin. Qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira yang kedua kata beliau fa'alifuha mahzufatun waslan waqfan. Jadi alifnya dibuang dalam kondisi waqaf maupun kondisi wasal. Makanya tanda dhabtnya berbeda. Kalau yang sebelumnya itu bulatannya panjang, kan ada dua kan. Kanat qawarira min fiddatin qaddaruha taqdira. Qawarira yang kedua itu tanda di atas alifnya itu beda. Itu tandanya seperti angka 5 Arab. Bulatnya lonjong gini ke samping. Kalau kita lihat berbeda. Kenapa? Karena tidak dibaca ketika wasal dan juga tidak dibaca ketika waqaf. Sekarang kita masuk pembahasan hamzatul wasl. Hamzatul wasl. Apa itu hamzatul wasl? Hamzah yu'ta biha litamakkuni minal bad'i bis sakin. Nah, hamzah yang didatangkan, yang disebutkan untuk apa? Untuk bisa membantu kita mengucapkan huruf yang sakin. Karena orang Arab itu kan sebagaimana yang kita ketahui tidak pernah misalnya memulai kata dengan huruf yang sukun. Misalnya orang Arab itu bilang please, itu susah itu please, jadi ditambah hamzahnya. Jadi itu kan please itu kan p-nya itu kan sukun, nah, jadi ditambah hamzah, please katanya. Please katanya gitulah kalau orang Arab. Kan biasanya orang Arab kan p itu jadi b gitu kan, mereka susah gitu karena makhrajnya sama. P kata mereka, p sama. Jadi mereka nggak bisa gitu, sulit gitu. Pernah saya coba, ada anak-anak kemarin tuh di Masjid Amr Ibn al-As di Mesir, salah satu masjid tertua di Mesir. Dia suruh bilang P katanya, P terus gitu-gitu aja. Kenapa? Karena makhrajnya sama, mereka nggak ada huruf P gitu. P. Nah, orang Arab tidak biasa memulai huruf dengan huruf sakin. Nah, hamzah wasal ini tathbutu fi bad'il kalam. Nah, hanya diucapkan ketika memulai kalam saja. Wa tasqutu fi waslihi. Kalau kita sambung dengan kata sebelumnya, maka hilanglah. Contohnya alladzina, kemudian ihdina, kemudian alkitab. Alladzina ini ini hamzah wasal namanya. Ihdina ini hamzah wasal. Alkitab hamzah wasal. Wa tasqutu fi nahwi. Nah, kemudian hamzah wasal ini dibuang pada contoh mitsaqal ladzina. Kan tadi kan alladzina
Kemudian kita sambung dengan kata setelahnya mitsaqal ladzina, bukan mitsaqa alladzina. Wahdina bukan wa ihdina. Wal kitab bukan wa al kitab. Oke. Tadkhulu hamzatul wasli ala al af'al wal asma wal huruf. Nah, ternyata bahasa Arab itu kan terbagi menjadi 3 ya. Ada isim, ada fiil, ada huruf. Nah, hamzah wasal ini masuk ke tiga ini, ke dalam fiil masuk, ke dalam isim masuk, ke dalam huruf juga masuk. Isim fi'il huruf. Oke, sekarang harakatu hamzatil wasli 'inda al-bad'i bil fi'l. Harakah hamzah wasal. Nah, hamzah wasal ini harakahnya apa? Apakah dhammah kah? Apakah kasrah kah? Apakah fathah? Nah, ketika memulai fi'il dengan hamzah wasal, ini fi'il ya, kita khusus bicara tentang fi'il. Kata beliau, tudammu hamzatul wasli 'inda al-bad'i bil fi'li. Tudammu hamzatul wasli. Nah, hamzah wasal itu didammahkan 'inda al-bad'i bil fi'li, ketika memulai fi'il, in kana al-harfu ats-tsalits minhu madmuma, apabila huruf ketiga dari fi'il itu madmum. Dhamman laziman, memang dhammah lazim, bukan dhammah karena sesuatu yang lain, misalnya karena ada waw jamak gitu, untuk jamak gitu kan, seperti imshu, asalnya kan imshi, masya yamshi, imshi, imsya imshu. Nah, kan imshu, kita baca imshu. Kenapa? Karena shu, harokat shin di sini harokat pendatang. Kenapa? Untuk menyesuaikan waw yang di depannya. Nah, jangan kita baca umshu kayak imbu, jangan kita baca umdu seperti itu. Gimana contoh fiil yang huruf ketiganya itu dhammah? Contohnya seperti urkub, urkub. Kemudian ud'u. Nah, rakada yarkudu. Nah, yarkudu, ya ra kaf. Kafnya huruf ketiga kan? Yar pertama, kedua, kudu. Ku, dan huruf ketiganya dhammah. Dhammahnya lazim. Nah, makanya dibaca urkub, ya ud'u, da'a, yad'u. Kemudian juga ujtusat, ujtusat, ujtu, ujtu. Nah, ini yang ketiganya adalah harakat dhammah. Jadi jangan kita baca ijtusat, jangan, tapi ujtusat. Unzur, karena asalnya nazara yanzuru. Jadi penting ini membahas hamzah wasal ini, kita harus tahu sedikit, setidaknya tahu ilmu saraf. Karena bagaimana kita tahu harakatnya? Harus tahu tasrif. Bi khilafi nahwi imshu, kata beliau. Fa inna dhamma tsalits minhu 'aridun. Nah, kata imshu, nah dhammahnya itu dhammah syu, itu 'arid, pendatang. Li'anna al-amra min mufradihi imshi, karena mufradnya itu imshi, bukan imshu. Wa inna ma dhammatis shinu fi jam'ihi. Nah, hanya saja shin itu didhammahkan limujanasatil waw, supaya sesuai dengan waw yang di depannya, ada waw jamaah, imshu, imshu. Karena kalau tetap kasrah, jadinya nanti imshiu, imshiu. Itu kata orang Arab itu sulit gitu kan, imshiu. Asalnya imshiu. Nah, jadi karena waw, maka diubah jadi imshu. Imshu. Wa mithluhu baqiyatul af'al al-mumathilah. Dan fiil-fiil selain itu yang hukumnya sama, itu sama juga kata beliau. Seperti ibnu, qalu banu lahu bunyana. Kemudian ibnu dibaca ibnu, bukan ubnu. Karena asalnya bana yabni, ibni. Kemudian asalnya juga ibniu, tapi karena ibniu itu lebih sulit daripada ibnu, maka ibnu dipakai. Iqdu. Nah, kayak qada yaqdi, iqdi. Jadi iqdu. Itu, nah, asalnya iti. Kemudian jamaah itu. تكسر همزة الوصل عند البدء بالفعل إذا كان الحرف الثالث منه
maksuran nahwu isbir ikshif. Kapan dibaca hamzah wasolnya itu dibaca kasrah? Ini ketika memulai fiil ya. Kapan kita memulai fiil dengan hamzah wasal yang berharokat kasrah? Apabila huruf yang ketiganya itu berharokat kasrah. Seperti isbir. Jangan kita baca usbir. Jangan kita baca usbir. Ikshif. Dibaca ikshif. Kenapa? Karena huruf ketiganya kasrah. Nah, kasrah ini yang supaya sejalan gitu ya. Makanya baca ikshif. Jangan akshif. Karena kalau akshif itu beda lagi nanti artinya. Kapan kita baca hamzahnya kasrah? Ketika misalnya huruf ketiganya fathah. Nah, tadi kan huruf ketiganya kasrah. Sekarang huruf ketiganya fathah. Seperti istaghfara. Kan huruf ketiganya ta, ista. Kemudian tanya ini fathah. Nah, kasrah lebih dekat dengan fathah gitu. Makanya supaya mudah jadinya istaghfara bukan ustaghfara karena dhammah itu berat. Ittaqu, baca ittaqu bukan uttaqu. Madmuman dhamman 'aridan. Dibaca hamzah wasalnya dengan kasrah ketika huruf ketiganya itu dhammah tapi dhammahnya 'arid pendatang seperti yang tadi ibnu, imshu, iqdu, ituni. Kemudian harakatu hamzil wasli 'inda al-bad'i bil asma ketika kita memulai isim. Nah, bagaimana harakat hamzah wasal? Ini tadi kan fiil. Seperti istaghfara, kemudian juga ikshif, kemudian ittaqu, isbir, ud'u, kemudian ada wujudusat. Nah, ini kan fiil kan, kata kerja. Sekarang kalau isim gimana? Kalau isim takunu hamzatul wasli fil asma'i maksuratan daimah. Kalau isim itu hamzah wasal kata beliau takunu hamzatul wasli fil asma'i maksuratan daimah seperti istikbara, istighfar, kemudian ibnu Maryam, ismuhul masih, imra'ah. Nah, seperti itu. Istikbar, istighfar, kemudian ibn, kemudian ismuhu, kemudian imra'ah. Kemudian dukhulu hamzatil wasli 'ala al-harf. Nah, hamzah wasal masuk ke dalam huruf. Huruf yang dipakai istilah nahwu ini bukan huruf yang seperti huruf hijaiyah, bukan alif bata, bukan. Huruf yang menurut ulama nahwu ini itu adalah huruf yang mana dia tidak bisa berdiri sendiri sampai kita sandingkan dengan fiil atau isim. Jadi dia nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa memberikan makna sendiri tanpa bantuan isim atau fiil. Nah, misalnya fis sama misalnya. Nah, kata fi itu kita nggak bisa pakai berdiri sendiri. Kita harus pakai kata yang lain gitu. Jadi fis sama, jadinya di langit gitu. Tapi kalau fi saja itu dia tidak bisa memberikan makna. Tapi kalau sekedar as-sama itu sudah memberikan makna. Karena as-sama artinya adalah sesuatu yang tinggi. Nah, itu. Tadkhulu hamzatul wasli ala harfin wahid. Huwa lamut ta'rif. Hamzah wasal masuk ke satu huruf saja, yaitu lamut ta'rif. Wa takunu maftuhatan daiman. Dan senantiasa berharakat fathah. Contohnya al-ard, al-kitab, Allah. Jangan dibaca il-kitab. Jangan dibaca misalnya ul ard, nah, jangan, tapi al ard. Kemudian ada satu kata yang unik gitu. Satu kata unik. Dia itu biasanya kan kalau bahasa Arab kan yang berubah-ubah kan harokat akhirnya kan. Misalnya al-kitabu, kemudian al-kitabi, kemudian al-kitabah, kan ba yang berubah. Kadang ba, kadang bi, kadang bu. Kemudian azabun alimun, kadang azabun alimun, kadang ada alimin, kadang ada aliman, azaban aliman. Ini ada satu kata yang unik.
Justru yang berubah itu huruf sebelum terakhir. Huruf sebelum terakhir. Ada kata imru'un. Nah, jadi kata imru'un. Jadi imru'un ini kalau dia dhammah itu eh, harokat terakhirnya dhammah, harokat sebelumnya ra-nya juga ikut dhammah kayak imru'un. Nah, jadi karena unnya itu dhammah, dia ikut dhammah gitu. Ada juga misalnya imra'ah. Nah, imra'ah sau'in, nah, kan imra'ah. Nah, kata terakhirnya dia ngikut ra-nya imra'ah. Ya likulli imri'in minhum. Jadi dibaca likulli imri'in. Jadi ra-nya ngikut hamzah. Ini sepertinya tidak ada kata selain kata imra di Quran yang hukumnya seperti ini. Yaitu dua-duanya berubah gitu. Dua huruf terakhir berubah. Biasanya kan satu huruf terakhir saja. Terakhir, tanda hamzatul wasl. Bagaimana kita mengetahui kalau hamzah ini adalah hamzah wasl? Bagaimana kita mengetahui kalau hamzah itu adalah hamzah wasl? Caranya gampang. Tinggal kita lihat di mushaf. Kalau ada tanda shad kecil, shad, kemudian ada ekornya sedikit, itu adalah hamzah wasl. Jadi shad itu adalah singkatan daripada kata silah. Shad yang ada di misalnya kita lihatlah di mushaf itu kayak alladzina yu'minuna bil ghaib, alhamdulillahi rabbil alamin, al-alamin. Nah, di situ di hamzah wasalnya itu ada shad kecil di atasnya. Itu singkatan dari apa? Singkatan daripada silah. Silah itu artinya sambung. Hamzatul wasl. Setelah membahas hamzatul wasl, ada lagi hamzah namanya hamzatul qata'. Hamzatul qata'. Apa itu hamzatul qata'? Hiya al-hamzatul lati tuntaqu fi bad'il kalami wa waslihi wa waqfihi. Adalah hamzah yang diucapkan ketika memulai kalam, ketika menyambung kalam, ketika berhenti di sebuah kalam. Jadi hamzatul qata' ini diucapkan di setiap keadaan. Nah, jadi tidak ada dibuang. Kan tadi kan hamzah wasal itu hanya dibuang dipakai ketika memulai kalam. Tapi kalau kita sambung itu hamzah wasalnya dibuang. Hamzatul qata' itu justru diucapkan di semua keadaan. Contohnya apa? Contohnya ata, utu, kemudian inna, fa'arada, yu'minun, biiznihi, al-umur, yasha, quru, waji'a, nabi. Nah, seperti itu. Kemudian ijtima'u hamzataini thaniyatuhuma sakinah. Jadi di dalam bahasa Arab itu ada dua hamzah yang bertemu. Kemudian hamzah yang keduanya sukun. Apa kata Syekh Aiman di sini? Ya seperti misalnya ada kata uktu misalnya. Uktu. Ini kan u satu. Dua. Uktu. Yang kedua sukun. Apa kata Syekh Aiman? La tajma'ul arabu fi kalamiha baina hamzataini thaniyatuhuma sakinah. Jadi orang Arab itu tidak akan menggabungkan dua hamzah, yang keduanya itu, yang hamzah kedua itu sakinah, mati. Fa in wujida dzalika fi kalamihim. Nah, kalaupun ada abdalu al-hamzata tsaniyata as-sakinata harfa maddin. Mereka mengubah hamzah yang mati itu dengan huruf mad. Huruf mad yang bagaimana? Apakah waw, apakah alif, apakah ya? Tergantung. Kalau sebelumnya fathah maka diubah menjadi alif. Kalau sebelumnya kasrah maka diubah menjadi ya. Kalau sebelumnya dhammah diubah menjadi waw. Kata beliau harfa maddin mujanisin, yang sesuai li harakatil hamzatil ula, yang sesuai dengan harakah hamzah yang pertama. Contohnya apa? Adam. Adam ini asalnya Adam. Adam itu asalnya Adam. Kemudian utu asalnya uktu. Kemudian imanan asalnya imanan. Iman asalnya kan amana. Kemudian ditambah hamzah satu jadinya amana. Amana yu'minu. Kan asal gitu kan? Makanya amana tadi kan
sesuai kaidah dua hamzah yang bertemu, yang hamzah keduanya sakin nggak boleh kata orang Arab, maka diubah jadinya amana. Kemudian ketika yu'minu kembali lagi ke asalnya. Kenapa dibaca hamzahnya? Karena di sini sudah tidak berdampingan lagi hamzahnya, sudah ya ganti jadi ya yu'minu. Makanya nggak perlu yu'minu. Meskipun boleh juga, ada juga yang membaca yu'minu. Imanan asalnya imanan. Wa huwa ma yu'rafu 'inda al-qurra'i bimaddil badal wa taqaddama al-bahthu anhu, kata beliau. Nah, yang seperti ini, amana, imanan, butu, adam, ini menurut para qurra. Nah, jadi para qurra menamakannya, ulama qiraat menamakannya mad badal, ya, seperti yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Dukhulu hamzatil wasli ala hamzati qat'in sakinah. Hamzah wasal ketika bertemu dengan hamzah qata' tapi sakin. Hamzah wasal bertemu dengan hamzatul qata' tapi hamzatul qata'nya itu mati. Fa innana 'indal bad'i, ketika kita memulai, nubdilu hamzatal qat'i as-sakinata harfa maddin. Jadi hamzah qata' yang mati itu kita ubah. Kita ubah menjadi huruf mad. Nah, huruf mad yang gimana? Yang sesuai dengan huruf sebelumnya. Harfa maddin mujanisin li harakati hamzatil wasl, yang sesuai dengan harakat hamzatul wasl. Contoh, misalnya ada misalnya alladzi tumina. Itu apa ayatnya itu? Ustaz Abdul Fattah awalnya. Wa in kuntum. Yang akhir juz 3, safhah terakhir safhah terakhir surah Al-Baqarah. Wa in kuntum ala safarin walam. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah Ini kan alladhi tumina. Tapi kalau kita ingin memulai, itu apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita mulai dengan hamzah wasal, kita lihat huruf ketiganya apa harokatnya. Harokatnya dhammah. Berarti hamzah wasalnya kita dhammahkan. Kemudian hamzah qata' yang mati itu apa yang kita lakukan? Kita ubah menjadi waw. Jadinya utumina. Utumina. Jangan itumina. Karena huruf ketiganya adalah dhammah. Kemudian yang di surah Al-Ahqaf. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati ituni. Jadi dibaca ituni. Kenapa? Karena kaidahnya seperti itu. Kalau kita mulai maka hamzah qata'nya diubah menjadi huruf mad. Tapi kalau kita sambung am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitab, seperti biasa kita sambung. Kemudian liqa'a na'ti bi Qur'an dibaca it bi Qur'an. Yaqulu zalli dibaca izalli. Kemudian ada kata misalnya di dalam tasrif itu ada fiil yang mazid, misalnya seperti istaghfara atau misalnya iftara. Itu kan mazid kan. Kemudian ditambah hamzah wasalnya. Iftara itu kan hamzah wasal. Kemudian kalau kita mau tambahkan hamzatul istifham, hamzah istifham sebelumnya, apa yang kita lakukan? Ini kata beliau, idza dakhalat hamzatul istifham. Apabila hamzatul istifham itu adalah a, biasa a gitu. Itu untuk bertanya, misalnya a anta talibul ilm gitu kan. Apakah Anda penuntut ilmu? Nah, seperti itu. Idza dakhalat hamzatul istifham ala hamzatil wasli fi fi'lin. Nah, hamzah istifham masuk ke hamzah wasal di fi'il. Apa yang terjadi? Tasqutu hamzatul wasli khattan wa lafdha. Nah, hamzatul wasal dibuang. Baik dari segi tulisan maupun dari segi pelafalan.
Jadi misalnya iftara, asalnya kan ada kata iftara. Jadi masuk hamzatul wasl. Jadi aftara 'ala Allahi kadziban am bihi jinnah. Jinnah. Jadi kalau antum melihat misalnya kata aftara di surah Saba, di surah Saba yang juz 22 itu dibaca aftara. Jangan antum sangka itu fiil baru gitu ya. Ini kok ada fiil aftara. Asalnya kan iftara. Ya kan ya, kalau orang belajar sharaf kan taunya kan iftara. Jadi ini kok bisa kok ada aftara. Ini hamzahnya bukan hamzah bagian dari fiil tapi hamzatul istifham. Seperti juga at-tala'a. At-tala'a al-ghaiba asalnya adalah ittala'a. Nah, itu asalnya. Dibuang hamzah wasalnya jadinya at-tala'a. Seperti itu. Istakbarta, ditambah hamzah istifham jadinya astakbarta. Kemudian istafa ditambah hamzatul istifham jadinya astafa. Astafa al-banat 'ala al-banin. Apakah Apakah Allah itu memilih memilih malaikat itu perempuan? Kan para kaum musyrikin dulu mengatakan bahwa malaikat itu putrinya Allah, kata mereka. Oh. Terus dibantah sama Al-Quran. Astafal banati 'alal banin. Apakah Allah itu memilih perempuan ketimbang laki-laki gitu kan? Kemudian juga para kaum musyrikin itu, mereka itu kayak apa ya? Kalau punya anak perempuan itu seperti aib bagi mereka. Di surah Az-Zukhruf itu apa kata Allah? Ketika mereka itu wa idza busyira ahaduhum, apabila mereka diberikan kabar bima daraba lirrahmani mathalan, gitu kan, apabila mereka diberikan sebuah kabar, apa kabarnya itu? Kabarnya itu adalah yang mereka jadikan misal untuk Allah gitu kan. Mereka bilang kan Allah itu punya putri gitu, malaikat itu putrinya Allah gitu kan, kata mereka. Kemudian kalau mereka dikabarkan dengan seorang putri, yang mana seorang putri ini mereka nisbatkan kepada Allah, kemudian mereka dikabarkan dengan seorang putri, mereka langsung mukanya itu merah gitu kan, marah gitu kan. Itu artinya apa? Allah itu mencela mereka. Mereka itu tidak suka gitu kan, tidak suka terhadap anak perempuan. Terus kalau kalian tidak suka, kata Allah, kenapa kalian nisbahkan anak perempuan ke Allah gitu? Itu di surah Az-Zukhruf. Jadi istafa masuk hamzah istifham jadinya astafa. Kemudian dukhul hamzatil qata' ala hamzatil wasli min lam ta'rif. Ada kata yang pakai al-ta'rif. Misalnya az-zakarain misalnya. Kemudian al-an. Kemudian kalau masuk hamzatul istifham, itu apa yang terjadi? Apa yang kita lakukan? Idza dakhalat hamzatul istifham, apabila hamzah istifham masuk ala hamzatul wasl, masuk ke dalam hamzatul wasl min lam ta'rif, dari lam ta'rif, fa innal arab, maka sesungguhnya orang Arab tubqi hamzatul wasl. Nah, ini kita dari tadi bicara tentang orang Arab, padahal kita belajar tajwid ya kan. Jadi tajwid itu enggak lepas dari bahasa Arab. Jadi kalau yang belajar bahasa Arab itu memang benar-benar membantu sekali di dalam belajar tajwid. Orang Arab melakukan apa? Tubqi hamzatul wasl wa tughayyiruha. Jadi hamzatul waslnya tetap dibaca, tapi mereka ubah. Kalau di ini ya, di al-ta'rif ya, lam alif itu orang Arab membiarkan hamzahnya, tapi mereka ubah. Kalau yang tadi, kalau hamzah wasl pada fiil kayak astafa, asalnya kan istafa, mereka buang hamzah wasalnya, jadinya astafa. Karena itu masuk ke fiil. Ini kalau masuknya ke al-ta'rif seperti az-zakarain, itu orang Arab tetap membiarkan hamzah wasalnya, tapi mereka mengubahnya. Mereka ubah menjadi apa? Terkadang mereka mengubahnya dengan misalnya dengan alif bil ibdal, wa tughayyiruha bil ibdal.
mereka mengubahnya dengan cara al-ibdal. Al-ibdal itu yang dimaksudkan adalah alif. Atau mereka mengubahnya dengan cara tashil. Nah, jadi taghyir itu di dalam ya kalau misalnya antum nanti mau belajar qiraat, itu at-taghyir itu bisa masuk at-tashil, bisa masuk al-ibdal, bisa masuk an-naql. Nah, naql itu termasuk taghyir juga itu. Misalnya bi'salism. Bi'salism. Nah, di situ asalnya kan bi'sal ism. Dan hamzahnya diubah. Diubah dengan cara apa? Dengan cara an-naql. Dengan cara dipindahkan. Contohnya seperti apa? Az-zakarain. Seperti asalnya az-zakarain. Jadi boleh kita baca dengan ibdal az-zakarain. Boleh juga kita baca dengan tashil. Az-zakarain. Az-zakarain. Nah, ini kaidah untuk semua qiraat. Jadi az-zakarain untuk semua qiraat, bukan khusus untuk Asim saja. Kemudian seperti misalnya al-ana. Asalnya al-ana. Jadi boleh kita ibdal, boleh kita ubah menjadi alif. Al-ana. Boleh juga kita ubah menjadi hamzah yang ditashil. Al-ana. Sama juga seperti Allah, Allah. Seperti itu. Ini sudah kita bahas kemarin di mat lazim. Dukhulu hamzatil qat'i ala hamzatil wasli fil asma. Kemudian hamzatul qata' masuk ke dalam isim. Masuk ke hamzah wasal yang ada di dalam isim. Jadi isim yang ada hamzatul wasalnya, kemudian kemasukan hamzah al-istifham. Seperti misalnya kata ibn. Kata ibn. Kata ibn itu kan hamzah wasal. Kita masukkan hamzah istifham. Apa yang kita lakukan? Kita buang hamzah wasalnya. Tadi kan misalnya aibnun gitu kan. Atau aismun itu asalnya. Tapi kalau sudah kemasukan hamzatul istifham, maka dibuang hamzatul wasalnya, jadinya abnun atau abnan. Asman, asalnya kan aisman, dan dibuang hamzah wasalnya. Kemudian khulasahnya, kesimpulannya kata beliau, dukhulu hamzatil qat'i ala hamzatil wasl. Fil af'ali wal asma, masuknya hamzatul qata' ke dalam hamzatul wasl. Kalau di fi'il atau di isim, maka tasqutu hamzatul wasli khattan wa lafdhan kama taqaddam. Nah, kalau hamzatul qata' masuk ke dalam fi'il dan isim, maka hamzatul wasalnya dibuang. Baik secara khat, secara tulisan, maupun secara lafdhan kama taqaddam. Seperti yang tadi, kalau masuk ke fi'il, aftara, astafa. Kalau masuk ke isim, seperti abnun, seperti asmun, seperti itu. Kemudian idza dakhala hamzatul qata' ala hamzatul istifham. Hamzatul qata' masuk ke dalam hamzatul istifham pada lamut ta'rif, maka tabqa hamzatul wasli. Maka hamzatul wasl tetap ada ma'a taghyiriha, tapi diubah kama taqaddam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Baik, insyaallah. Ada yang mau ditanyakan? Ustaz Burhan, gimana Ustaz Burhan? Ustaz Fakhri gimana? Hadir Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita melihat dari materi-materi yang ada, mungkin kan dulu juga pernah ikut pada sesi yang daurah pertama Ustaz nggih. Ini kan ini daurah yang kedua. Ketika saya ngikuti dari awal sampai akhir tadi itu banyak beberapa materi yang mungkin sudah nggak keinget dan baru kebuka tadi ketika ikut daurah Ustaz. Sepertinya materi hamzah wasl dan hamzah qata itu memang
perlu untuk saya kaji ulang terus-menerus supaya ingat. Ketika jenengan jelaskan itu paham Ustaz. Oh iya. Tapi nanti ketika kita baca Al-Qur'an, kadang kita kaget. Baru kemarin saya membaca terkait dengan hamzah wasol, ujud itu Ustaz itu. Sebelum saya Ya. belajar hari ini itu, saya awalnya masih bingung. Ijid itu Ustaz apa ya? Gitu Ustaz. Akhirnya saya lihat terjemahan itu. Oh, ada D-nya ini. Wah, berarti U itu. Oke. Kalau andai kata saya tahu teorinya kuat, apalah saya terkait ini. Oh, yang ketiga di Dhoma nih, ini VL. Wah, berarti Dhoma gitu. Jadi materi ini Ya. memang karena di memori saya, oh hamzah wasol itu yang di awal ucapan begini, kalau di tengah begini, hamzah kotok udah begini. Tapi nggak sedetail yang tadi dijelaskan oleh Syaiman yang jenengan tadi jelaskan Ustaz. Gitu Ustaz. Ya, barakallahu fiik. Memang kita harus ini ini kan sekedar teori kan, hamzatul wasl ini kan teori. Kalau misalnya huruf ketiganya nanti harokatnya dhammah seperti ini, kalau harokat huruf ketiganya harokatnya fathah atau kasrah maka dibaca kasrah. Ini kan teori gitu kan. Tapi kalau ketika praktek nanti kita ini gimana ya kemarin ya teorinya ya gitu kan. Kita berusaha ingat-ingat lagi. Terkadang ada syubha gitu kan. Misalnya seperti kayak imdu misalnya kan. Nah, itu kan harokat dhammah dhatnya itu kan menjadi syubha gitu kan. Karena yang kita ketahui bahwa kalau yang huruf ketiga dhammah berarti hamzahnya dibaca dhammah. Tapi kan kalau orang yang nggak tahu dibaca dhammah itu umdu. Sedangkan imdu karena asalnya adalah imdiu asalnya. Tapi karena untuk menyesuaikan waw jamaah, waw yang di depannya itu, maka dibaca dhammah seperti itu. Saya ada temuan. Saya ada temuan Gimana? terkait dengan yang alif sukun Ustaz. Izin bertanya Ustaz nggih. Ada satu kata. Apa? Ada satu kata. Tentang apa? Ada temuan Ustaz, temuan terkait dengan pelajaran tajwid yang sepertinya belum ada di tajwid musawar begitu. Waktu itu saya sedang mendapatkan tugas untuk membuat editorial buku tajwid cara membaca Al-Quran. Lah, waktu masuk kepada pelajaran Gharaibul Qiraah, saya bertanya ini kepada diri saya, di tajwid musawar kok nggak ada pelajaran bertuliskan judul Gharaibul Qiraah. Namun materi-materinya itu kalau di kitab tajwid musawar itu terpecah-pecah begitu. Jadi misalnya tentang ini rata-rata sih saya temukan di buku Indonesia Ustaz. Jadi ada tulisan pelajaran bab kesekian judulnya Gharaibul Qiraah begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, ketika saya mulai mendetailkan materi Gharaibul Qiraah itu ada satu pelajaran yaitu alif sukun pada kata samuda Ustaz. Nah, kata samuda ini saya coba itu buka dari awal halaman tajwid musawar. Ini kok nggak ada ya? Karena tugas saya dari guru saya itu, Dul Fakhri, kamu cari dalilnya ini. Buku kita ini kan berdasarkan tajwid musawar. Jangan sampai nanti ada orang katanya ada di tajwid musawar. Kok ini nggak ada lah gitu. Akhirnya saya cari-cari tuh Ustaz. Samuda. Nggak ketemu. Apakah memang saya kurang teliti? Atau memang ini materi khusus begitu sehingga kata samuda ini saya satu materi saja saya bingung Ustaz. Jadi saya bilang di komentar saya, "Afwan Ustaz, untuk satu materi ini saya enggak tahu." Gitu. Meskipun tertulis di buku tajwid yang lainnya Ustaz, bacanya samuda itu alifnya sukun waqaf udah enggak dianggap kan begitu Ustaz nih. Demikian dua temuan Ustaz yang apa nih terkait dengan materi Gharaibul Qiraah. Apakah sengaja Syekh Aiman ini tidak menuliskan Gharaibul Qiraah namun dengan yang lainnya tambihat atau yang kedua terkait dengan pemahaman samuda alifnya Ustaz. Jazakumullah khair Ustaz. Ya. Jadi kan misalnya
Gharaibul qiraah itu seperti misalnya ada misalnya beberapa kata yang eh, berbeda hukumnya dari yang lain gitu ya. Ya kan seperti itu kan. Nah, nggih. Ada kayak kondisi khusus gitu seperti itu kan. Yang perlu memang dimention di situ. Syekh Aiman sebagian besar itu sudah beliau sebutkan gitu kan di dalam kitab ini. Tapi terpisah-pisah. Ya gitu Ustaz ya. Iya betul nggih. Kemudian tapi ada satu kata samud. Seperti misalnya wa'ada wa samud wa ashabar rassi, ya, seperti itu di surah Al-Furqan. Kemudian ada di surah Hud itu apa itu ayatnya? Wa ila Thamud, bukan nih. Wa ila Thamud. Nih, ka'an lam yaghnaw fiha ala inna thamud kafaru rabbahum. Ala inna thamud kafaru rabbahum. Gitu. Ada banyak lagi tuh. Ada di surah Al-Furqan. Ada di surah Al-Ankabut. Ada di surah An-Najm. وأنه أهلك عادا الأولى وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. Itu kan di surah An-Najm. Itu dia ada Hud, kemudian Furqan, Ankabut, kemudian ada An-Najm. Ada di 4. Ada alif yang tertulis. Kemudian di atas alifnya ini ada tanda seperti 0, seperti angka 5 gitu, angka 5, bukan 0 yang seperti di atas ana. Seperti tandanya. Kenapa nggak dimasukin? Wallahu a'lam. Kenapa Syekh Aiman tidak masukkan itu? Tapi kan mungkin kalau tidak salah ya. Sepertinya kita sudah membahas tentang alif yang seperti misalnya pada kata misalnya amanu. Itu kan ada alif setelah waw itu ya. Kemudian diberikan tanda seperti angka 0 gitu. Mungkin hukumnya sama, tapi sebenarnya tidak sih. Wallahu a'lam apa sebab Syekh Aiman tidak memasukkan kata samud di dalam buku dia ini. Tapi sekarang kita ingin tanya kenapa ada alifnya gitu kan. Kenapa ada alifnya di sana? Itu alifnya fungsinya buat apa gitu? Kalau misalnya kata amanu itu alifnya fungsinya buat itu memang diletakkan gitu di dalam bahasa Arab itu kalau ada waw jamaah fi'il madhi itu di depannya ditaruh alif seperti itu kaidahnya. Kata samuda ternyata kalau kita lihat di qiraat ternyata di sini ada 2 qiraah. Nah, ada yang satu membaca samuda, yang satu membaca samudan pakai tanwin. Jadi ka'an lam yaghnaw fiha ala samudan kafaru rabbahum. Seperti itu. Nah, dibaca bertanwin. Jadi siapa yang membaca bertanwin? Yang membaca bertanwin itu semua qurra kecuali Imam Hafs dan Imam Hamzah. Jadi semua qurra sab'ah itu, qurra yang 7 itu semuanya membaca pakai tanwin kecuali Imam Hafs dan Imam Hamzah. Nah, seperti itu. Khusus di surah An-Najm itu yang membaca tidak bertanwin Imam Hafs, Imam Asim dan Imam Hamzah. Nah, kalau yang di Hud, yang di Furqan itu Hafs doang. Tapi kalau yang di An-Najm itu masuk rawi satunya lagi yaitu Imam Syu'bah. Seperti itu. Nah, jadi makanya ditulislah di sini alifnya, ditulis alif. Supaya apa? Supaya
bisa supaya mencakup dua qiraah gitu. Mencakup qiraah yang pakai tanwin dan qiraah yang tidak pakai tanwin. Nah, yang tidak pakai tanwin tinggal dikasih tanda 0 supaya tahu kalau ini tidak dibaca di qiraah ini. Sama seperti yang tadi salasila Ustaz ini. Nah, Ustaz Fakri. Salasila. Itu juga di dalam qiraat lain itu dibaca salasilan. Jadi Imam Nafi' itu bacanya inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Imam Warsh seperti itu. Sama seperti juga qawarira, kanat qawariran min fiddah, seperti itu dibaca. Baca bertanwin. Seperti itu. ada pertanyaan Ustaz dari Ukhti Isman. Mana Syukron Ustaz atas jawabannya Ustaz. Afwan. Perubahan terkait hamzah itu kan mengikuti kebiasaan orang Arab. Oke. Seperti Adam itu kan Adam diubah jadi Adam. Kebiasaan orang Arab seperti itu. Kalau bacaan yang aslinya yang diturunkan kepada Rasul itu memang sudah begitu bukan? Iya, memang begitu. Jadi Quran itu diturunkan sesuai dengan bahasa Arab yang ada pada masa itu. Diturunkan sesuai dengan bahasa Arab yang ada semasa itu. Karena kalau Quran punya bahasa tersendiri, bukan bahasa Arab yang ada di waktu itu, nanti orang Arab bakal kesulitan gitu. Karena yang tidak ada di bahasa mereka kok malah diturunin gitu kan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu sesuai dengan bahasa Arab yang ada di bahasa itu. Jadi bukan Al-Quran itu turun misalnya kata Adam turunnya Adam, tapi karena apa namanya? Karena untuk supaya orang Arab mudah, ya udah baca Adam aja gitu. Enggak kayak gitu. Memang turunnya ya Adam gitu. Kayak amanu memang amanu bukan amanu. Amin. Wallahu a'lam. Jadi insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan pembahasan kita agak lebih ringan terkait tentang fase-fase penulisan Al-Qur'an. Jadi perkembangan penulisan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu dulu kan orang Arab itu tidak punya tulisan, tidak punya aksara. Orang Arab itu nggak punya itu. Mereka itu mengandalkan ingatan, hafalan. Jadi semua informasi itu mereka hafal. Jadi mereka tidak menulis. Jadi mereka karena kebutuhan untuk surat menyurat, itu mereka belajar tulisan. Belajarnya bukan dari orang Arab sendiri, cari bangsa lain yang punya huruf. Itu mereka ambil huruf-huruf mereka itu, kemudian mereka pakai untuk menggambarkan bahasa Arab. Jadi bangsa yang mereka ambil huruf mereka ini itu hurufnya dikit gitu. Hurufnya dikit. Maka mereka orang Arab terpaksa menggunakan misalnya lebih dari satu suara, menggunakan satu rumus, satu gambar untuk lebih dari satu suara. Contohnya apa? Seperti ba misalnya. Ba itu gambarnya seperti apa? Seperti sampan. Ini kan ba kan. Awalnya seperti ini, hurufnya itu seperti sampan. Nah, orang Arab terpaksa memakai bentuk ini yang seperti sampan ini untuk 3 huruf. Ba, ta, sa. Jadi 3 huruf ini, ba, ta, sa ini gambarnya satu seperti sampan. Kenapa? Karena memang yang mereka dapat itu dari bangsa lain itu memang hurufnya itu gambarnya sedikit. Gitu. Seperti itu. Nanti insya Allah kita bahas di pertemuan selanjutnya. Ada yang bertanya, Ustaz Burhan, bagaimana Ustaz Burhan?
Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, insya Allah kita tutup saja kelas kita hari ini. Nah, Ustaz. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kita, bisa kita amalkan, bisa kita ajarkan. Mudah-mudahan Syekh Aiman yang menulis kitab ini Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan di dalam waktu beliau. Allah jaga segala semua orang-orang yang mencintai beliau, semua orang yang mengagumi beliau. Mudah-mudahan kita mengaji kitab beliau ini bisa termasuk menjadi golongan ahlul Quran. Amin. Amin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum. Wa iyyakum. Ustaz Burhan insyaallah hadir ya. Insyaallah Ustaz. Minggu depan. Ustaz. Di Mesir lagi musim apa? Di Mesir sekarang. Assalamualaikum. Gimana? Di Mesir sekarang musimnya batuk. Sakit atau karena musimnya atau emang badannya kurang fit, Ustaz? Oh, nggak tahu nih kemarin agak pilek. Mudah-mudahan cepat normal kembali. Allah safakumullah, Ustaz. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.